Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Shalom sahabat Basilea, jumpa lagi di PA kita hari ini dalam 2 Korintus pasal 4. Kami beri judul Preaching and Teaching. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, penonton channel ini mungkin ada banyak yang melayani firman Tuhan, baik berkhotbah maupun mengajar, menyampaikan renungan, baik di gereja maupun di komsel, di persekutuan, atau dimanapun saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini mari kita belajar bersama. Ada 4 saudara, 4 teladan Paulus bagi pemberita Injil, bagi pengkhotbah, dan bagi pengajar seperti pelayanan kita. Nah yang pertama saudara, kita baca dalam ayat pertama 2 Korintus pasal 4. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Sebagai pelayan Injil, sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar saudara, mari kita tidak tawar hati, tapi tetap semangat saudara. Tawar hati itu berarti putus asa, patah semangat, loyo ya. Dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan jangan loyo, semangat ya, semangat terus saudara. Berkhotbah dan mengajar harus semangat saudara. Berkhotbah dalam bahasa aslinya keruso saudara, dan mengajar itu didasko. Kalau keruso itu saudara mengandung arti memproklamasikan, mendeklarasikan, seperti seseorang utusan raja yang diutus ke sebuah desa lalu menyampaikan deklarasi sang raja. Maka saudara dia mesti semangat ya, tidak boleh tawar hati karena dia sebagai utusan dari otoritas yang tinggi saudara. Kita pun demikian sebagai pengkhotbah dan pengajar Kristen, kita diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu jangan tawar hati saudara, tetap semangat. Yang kedua saudara, dalam ayat 2, namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. 2a saudara. Jadi pelayan Injil, pengkhotbah dan pengajar tidak boleh memalsukan firman Allah dan tidak boleh berlaku licik. Seorang pengkhotbah dan pengajar yang punya pikiran licik maka akan membelokkan firman Tuhan, akan memalsukan firman Allah untuk kepentingannya sendiri. Kita tidak boleh demikian saudara. Kita teladani Rasul Paulus, jangan punya pikiran licik saudara. Kita diutus Tuhan hanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak untuk memalsukan itu untuk kepentingan kita. Mari ajarkan ajaran yang sehat sesuai firman Allah. Jangan punya kepentingan di dalamnya, mengajarkan sesuatu yang di luar firman Allah, mengajarkan sesuatu yang punya motif tersembunyi saudara, itu tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai pengkhotbah. Nah yang ketiga saudara, dalam ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara dan saya, kita ini menjadi hamba Tuhan karena kehendak Yesus. Jadi bukan karena keinginan kita, bukan karena cita-cita saja, cita-cita kita saudara, tetapi seorang pengkhotbah harus memiliki pemahaman bahwa dia diutus karena kehendak Yesus. Saudara, kita dipilih Tuhan karena kehendak Dia. Tanpa Tuhan yang memilih, kita tidak bisa apa-apa saudara. Tanpa perkenanan Tuhan, tanpa Tuhan yang mengirim kita, kita bukan siapa-siapa. Karena itu saudara, seperti utusan tadi, dia datang mewakili sang raja, menyampaikan perintah-perintah raja, kebenaran-kebenaran raja saudara. Demikian juga kita. Karena itu saudara, jangan beritakan diri sendiri, jangan beritakan kepintaran kita, jangan beritakan sesuatu yang membuat orang wah terhadap diri kita, tetapi beritakan Yesus, beritakan Injilnya, sehingga
ketika firman telah disampaikan, orang akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ada perubahan dalam hidupnya karena roh Tuhan yang berkuasa. Dan yang keempat, saudara, tanda teladan dari Rasul Paulus untuk kita, para pengkhotbah dan pengajar Kristen adalah ayat yang ketujuh. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita mesti sadar bahwa ada kekuatan yang berasal dari Allah ketika kita menyampaikan kebenaran firman Allah. Beritakan Injil, saudara, dengan 4 teladan Rasul Paulus ini. Jangan tawar hati, jangan berlaku licik dan memalsukan firman Tuhan. Jangan beritakan diri sendiri, tapi beritakan Injil Yesus Kristus. Dan yang keempat, percayalah bahwa di dalam diri kita yang adalah bejana tanah liat ini, kita memang tidak siapa-siapa, kita orang yang lemah, kita terbuat dari tanah liat. Tetapi jikalau kita memberitakan Injil, ada harta rohani yang keluar di dalam pelayanan kita. Dan harta rohani itulah yang dibutuhkan oleh orang yang mendengarnya. Mari saudara tetap semangat melayani Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkhotbah, mengajar, membuat renungan, dan apapun bentuk pelayanan saudara. Tuhan Yesus memberkati.